pertama Rocky Gerung. Yang jelas jangan baper terhadap suara rakyat. Penghina itu sesungguhnya jujur. Misalnya saya bilang kepada anjing, anjing lo, bener nggak? Marahnya si anjing. Karena semuanya yang diomong Rocky kan sesuai kenyataan. Orang tolol, goblok kebangetan. No Rocky, no party, no ARM, no... Dan ada hal yang penting yang saya sebenarnya tidak berani mengucapkan. Bahwa Allah mengatakan kepada saya, barang siapa yang mengutuk akan kukutuk. Barang siapa yang memberkati akan kuberkati. Saudara, kita lihat. Mungkin sebagian musuh-musuh Jokowi sudah nggak ada, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Teman saya, saudara, nelpon saya dari Bali, dari Jakarta. Saya dimaki-maki, dicemooh. Ngapain kamu pilih seorang Jokowi? Dan saudara tahu, orangnya dua-duanya meninggal. Tuh, karena dia menyumpah-nyumpah, saudara, di dalam perkataannya. Hari-hari ini banyak orang yang menyumpahi, ya, yang mengatakan bodoh, bajingan. Saudara perhatikan, hidupnya akan tidak karuan, saudara. Hati-hati, saudara. Sampai merinding ya. Kita tonton videonya, setelah itu kita mengambil sebuah kesimpulan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena kau tidak mencintai aku lagi. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita. Ada aja ngeditnya. Wah, ngaris mendem kayak gini. Wis weruh ketuhanan yang Maha Esa. Aku jaluk lagu. Alamat palsu. Menghentikan pelanggaran. Ong lang loy. Leng nang nang. Hap kwai. Thế là nào pula lakap. Đây. Cho ya ma lạc pula lakap. Anh nàng. Ông lang khap. Chàng ơi, mang ơi, pang ơi, lak. Bersama dengan Bang Egy, ada Bang Damai Lubis, dan beberapa ada Azam Khan juga, ada Empat. Kita membersamai dan mensupport sidang pertama Rocky Gerung. Sidang pertama Rocky Gerung. Bisa bicara banyak, yang jelas jangan baper terhadap suara rakyat. Jadi pemimpin tidak boleh anti kritik, tidak boleh baperan, tidak boleh tidak mau diingatkan. Karena kritik itu adalah biasa. Jika tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Apalagi akan menjadi pemimpin. Saya balikan kepada Bang Egy. Begini, saudara-saudara, ada logika yang sederhana, yaitu tentang penjilat dan penghina. Kalau penghina itu sesungguhnya jujur. Misalnya saya bilang kepada anjing, anjing lo, bener nggak? Marahnya si anjing. Enggak, marah gak si anjing? Nah, kalau menjilat, memuji biasanya tidak sesuai. Yang nggak bener dipuji-puji, tidak sesuai aslinya. Itulah sekarang banyak penjilat. Penjilat-penjilat itulah yang sekarang diduga menggugat Rocky ini. Gitu loh. Kalau dia bukan penjilat, ngapain gugat-gugat? Karena semuanya yang diomong Rocky kan sesuai kenyataan. Nggak ada yang bohong. Ya, kalau benar logikanya begini. Emak-emak demo. Ya emak-emaknya itu aja. Hah? Bajingan tolol baper katanya. Orang tolol, goblok kebangetan. Sudah tolol, goblok, bajingan lagi. Pengecut di demo kabur.
Kalau mau begitu jangan berpuasa, mending pulang kampung. Orang tolol, emang baperan. No Rocky, no party. No ARM, no party. Sampai ketemu Mak-mak di ini terus sidang ya. kedua perdata Rocky Gerung. Kita tetap semangat. Kita bukan pasukan penjilat. No Rocky, no party. Mak-mak itu selalu ada ya. Hidup Rocky Gerung pahlawan. Jokowi. Gue cuma mau bilang satu. No Rocky, no party. Gue suka gaya lo, Bang Rocky. Tuh kan, bajingan tolol baper katanya. Oh, ada mak-mak bercadar juga. Sidang pertama Rocky Gerung. Hei emak-emak dan bapak-bapak yang sudah uzur, sudah lansia, kalau mau gila, kalau belajar gila, jangan nanggung-nanggung, sekalian aja gulung-gulung di jalan. Kalau belajar gila itu jangan nanggung-nanggung. Anda menantang, kami beli. Anda jual, kami. Ini loh. Gak percaya aku gak percaya. Berblas gak percaya. Anda jual kami beli. Iki jelas bukan mak-mak. Yakin aku bukan mak-mak. Ayo, Mas iki emak-emak gaya unik, mak-mak sing ajaib ya iki. Dimanapun tempat itu ibu, yang namanya emak-emak setiap mau membeli itu pasti nego, alias ngenyang. Mak-mak neng dinggon ki ahli nawar kok iso iki dengan tegas, Anda jual kami beli. Pret wis babar blas ra ngandel. Blas aku gak ngandel. Iki jelas dudu mak-mak asli iki. Iki mak-mak gadungan. Senep petengku bolo. Saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuk. Wow. Yang busuk hidung kamu sendiri sama orang yang di dekat-dekatmu. Saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuk. Wah, sangat bersemangat ya Pak. Kesimpulannya canggih itu. Tapi Disimpulkan pertanyaannya, sendiri. kesimpulannya kok tiba-tiba muncul begitu ya Pak? Dari mana itu? Kesimpulan itu muncul. Apa alasannya? Kenapa nggak dibeberkan Pak? Tapi baik, oke lah, kita setuju. Busuk, negara ini busuk. Nah kalau busuk malah bagus Pak. Dikelola busuknya supaya menjadi pupuk tanaman, pupuk sayur-sayuran, atau perkebunan, sehingga hasilnya nanti tanamannya menjadi subur, dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Nah itu dikelola itu Pak, jangan dibiarkan. Ya, selamat ya Pak. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, lihat seorang Jokowi di tahun 2014 loh saudara, bukan sekarang. Ya. 2014, setelah saya mendapatkan visi penglihatan tentang Jokowi, saya cerita dengan teman-teman saya, Jokowi akan menang melawan Prabowo yang mungkin semua orang pada saat itu menganggap kalah. Saya katakan menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahu saya bahwa Jokowi akan memenangkan Pilpres, bahkan 2 kali. Jokowi akan menjadi seorang pemimpin yang terkenal, bukan saja memajukan negara Indonesia, tetapi dikenal oleh dunia. Terbukti kan? Terbukti saudara. Dan ada hal yang penting yang saya sebenarnya tidak berani mengucapkan. Ya,
bahwa Allah mengatakan kepada saya, barang siapa yang mengutuk akan kukutuk, barang siapa yang memberkati akan kuberkati. Saudara, kita lihat, mungkin sebagian musuh-musuh Jokowi sudah nggak ada, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, teman saya, saudara, nelpon saya dari Bali, dari Jakarta. Saya dimaki-maki, dicemooh. Ngapain kamu pilih seorang Jokowi yang nggak mungkin menang, katanya. Ya saya bilang, masing-masing menghormati pilihannya aja, saya bilang. Bahkan saya diajak taruhan, saudara. Saya menang taruhan. Ya. Waktu Pak Jokowi jadi cagup, saya menang $1.000. $1.000. Waktu pencapresan Jokowi, saya ditantangin oleh orang Bali $10.000, saudara. Saya bilang jangan gede-gede, kita kan sahabat. Akhirnya saudara, $2.000 saya dapat. Saya beliin itu nasi kotak, bagi-bagiin buat orang-orang masyarakat. Saudara bayangin. Dan saudara tahu, orangnya dua-duanya meninggal. Ya, padahal orangnya sehat. Begitu. Karena dia menyumpah-nyumpah, saudara, di dalam perkataannya. Nah, saudara, saya perhatikan. Hari-hari ini banyak orang yang menyumpahi, ya, yang mengatakan bodoh, bajingan. Saudara perhatikan, hidupnya akan tidak karuan, saudara. Bahkan keturunannya dikatakan. Jadi jangan main-main, saudara. Ya, jangan main-main dalam kasus ini. Bahwa saya melihat seorang Jokowi yang bekerja, orang baik bekerja, udah pasti, saudara. Backingannya bukannya manusia, Allah SWT. Pusat akan backingannya menjadi backing. Malaikat-malaikat akan menjaga dia. Ya, saya percaya itu, saudara. Dulu saya nggak berani ngomong 2014. Hari ini saya katakan, sudah terbukti 9 tahun akan menjadi 10 tahun. Jokowi berkuasa bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa Indonesia. Saudara perhatikan, untuk bangsa Indonesia, bukan dirinya. Orangnya humble, rendah hati. Semua menterinya saat ini sangat menghormatinya. Kenapa? Karena Jokowi orang baik yang bekerja. Memang tidak enak menjadi seorang Jokowi, saudara. Saya tahu. Dia ibaratkan seorang nabi, saudara, diutus Tuhan di negeri para bajingan ini untuk menyingkirkan para bajingan. Ya, hari ini kita lihat para bajingan belingsatan seperti cacing kepanasan yang mencoba berusaha, ya, menyumpahi, mengutuk, entah dengan orang lain atau memakai orang lain dengan diri sendiri, akan kena tulah, akan kena kutuk, saudara. Saya beritahu, hati-hati, saudara. Sampai hari ini ya? Jokowi akan melakukan suksesi, akan memilih calon penggantinya. Dia turun, dia bukan seorang Firaun, saudara. Dia seorang nabi. Di mata saya dia itu, Jokowi itu ibarat nabi yang dipilih oleh Allah SWT. Ibarat. Hati-hati, saudara. Pilihan Jokowi, Ganjar Pranowo. Pasti Ganjar jadi seorang presiden. Mau dengan cara apapun dilakukan, Anda suka atau tidak, para pembenci-pembenci tidak suka, itulah fakta, saudara. Saudara akan melihat, sejarah mencatat, Jokowi akan menjadi seorang legenda, dikenang ratusan tahun ke masa depan. Ya. Oke. God bless you, all the best. Oke, Bapak.
Merinding teman-teman, merinding. Indonesia, apa kabar anak bangsa? Semakin hari semakin lucu ya. Nah, kemarin kita disuguhkan tontonan rombongan Mbak Amin Rais datang ke gedung KPK dengan mencak-mencak, sedikit teriak-teriak ya. Ya itu jangan kita anggap buat gaduh lah, kita anggap itu tontonan lah ya. Disusul lagi ada nih tontonan yang menarik tentang Mbak Nino Warisman yang diundang di salah satu stasiun televisi. Muncul lagi dia ya, Nino Warisman. Bahwa lagu Rungkat tidak tepat karena menghilangkan kesan sakralnya. Mbak Nino Warisman, apa kabar? Ya, saya hanya ingin mengingatkan Mbak Nino tentang puisi atau doa Mbak Nino beberapa tahun yang lalu. Ini sakral juga karena dibawakan saat acara munajat katanya ya, munajat. Kira-kira isi puisi atau doanya, jika, nah bukan, karena jika tidak Engkau menangkan kami ya Allah, kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu ya Allah. Iya, ingat. Pribadi saya merinding Mbak Nino. Nggak tahu kalau anak bangsa yang lain ya ikut merinding atau enggak. Tapi saya terperangah. Ya, mulai kapan Mbak Nino dapat tugas ngatur Tuhan? Oke, Mbak Nino. Oke, sekarang kita tarik tentang lagu Rungkat. Ya, Mbak Neno, para pengatur acara di HUT RI itu orang pilihan, nggak mungkin salah menempatkan lagu Rungkat. Logikanya di mana? Mbak Neno, ya, peringatan HUT RI, ya, kemerdekaan Indonesia ini itu sangat sakral, ditandai dengan detik-detik proklamasinya, ya. Oke. Lagu Rungkat itu saya pun akan marah jika dibawakan saat peringatan detik-detiknya. Gitu. Tetapi kita bedakan, lagu Rungkat itu dibawakan saat perayaannya. Artinya setelah acara sakral peringatan detik-detiknya terlampaui rangkaiannya. Kemudian baru menginjak rangkaian selanjutnya namanya perayaan HUT RI-nya. Ya. Di mana letak hilang sakralnya acara itu dengan lagu Rungkat? Jangan ditarik-tarik bahwa syair lagu Rungkat itu isinya tentang kesedihan, putus cinta, kehancuran. Mbak Neno aja kali, kami enggak. Ya. Jadi di mana hilang sakralnya? Bedakan, logika dipakai. Bedakan antara peringatan dengan perayaan Mbak Neno. Biar Mbak Neno enggak kesleo terus nih lidahnya. Ya. Kesleo melulu nih Mbak Neno, sedih juga saya. Jadi nggak bener lah, saya pun akan marah kalau lagu Rungkat dibawakan saat detik-detik peringatannya. Tapi karena ini dibawakan saat perayaannya, happy, semua orang happy, tersenyum, bahagia, gembira, ada yang joget. Saya pun yang menyaksikan di televisi ikut joget. Karena saya tahu persis itu dibawakan di saat perayaannya, bukan di peringatannya Mbak Neno. Bedakan, logika dipakai ya Mbak Neno. Oke Mbak Neno, ya. Paham ya sejauh ini ya? Salam untuk keluarga, semoga Mbak Neno sehat selalu. Oke, kita doakan teman-teman semua. Amin. Salam Indonesia. Saya kok masih heran sama para pendemo ini ya. Setiap apapun yang didemokan itu pasti ada tulisan anti Cina, anti inilah ya. Sebenarnya mereka tuh tahu apa enggak ya? Kenapa yang diteriakkan kok cuman anti Cina, ya? Kenapa enggak anti Timor Leste atau gimana gitu ya? Ya sebenarnya mereka tuh pada tahu nggak sih? Bahwasanya yang di Indonesia ini yang investasi banyak tuh bukan cuman Cina loh. Jepang itu juga banyak investasi di Indonesia. Tapi kenapa yang jadi sasaran mereka tuh selalu Cina gitu loh? Padahal negara lain itu banyak investasi di Indonesia. Nggak cuma negara Cina aja, Arab Saudi juga banyak yang investasi di Indonesia, Jepang terutama juga banyak yang investasi di Indonesia. Tapi kenapa yang mereka teriak-teriak itu selalu Cina dan Cina? Ada apa gitu loh, ya? Dan tuntutan mereka tetap sama kalau demo, Pak Jokowi mundur. Wis tau, nggak usah ngomongin Pak Jokowi mundur. 6 bulan lagi Pak Jokowi selesai masa tugasnya, terserah nanti, ya. Sabar ya, daripada demo-demo kayak gitu on faedah, mending pulang ke rumah masak, kalau nggak ngomong cucu kan lebih berfaedah ya, daripada demo di jalanan kayak gitu panas-panasan nggak ada faedahnya. Toh yang di demo juga adem ayem, anteng ya,
Kalian di jalan 100 orang teriak-teriak demo turunkan Jokowi. Kita yang di sini 100 juta orang yang di rumah melihat kalian sambil tertawa, bahkan sambil minum es. Ya. Ya Allah, dada aja Indonesiaku ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Banyak hal yang terjadi pada akhir masa purna tugas dari Pak Jokowi teman-teman. Ya, banyak cara dilakukan agar Pak Jokowi segera rungkat, artinya segera turun dari jabatannya sebelum waktunya. Tetapi semua gagal. Apapun yang mereka lakukan gagal, dan apapun yang dilakukan Pak Jokowi menjadi sebuah senjata bagi mereka. Contohnya barusan 17 Agustus 2023, lagu rungkat pun dipermasalahkan. Lagu rungkat yang dinyanyikan setelah prosesi sakral, ya, setelah itu perayaannya dinyanyikan, itu pun menjadi sebuah masalah. Apapun, sekecil apapun masalah yang dilakukan Pak Jokowi, bukan masalah ya, apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu menjadi bahan mereka untuk kemudian sebagai hal untuk menyerang Pak Jokowi. Tetapi semuanya nggak berhasil. Saya sampai merinding apa yang disampaikan oleh Bapak yang tadi, sampai merinding. Karena kenapa? Ya, beberapa orang yang kita melihat buktinya bahwa ketika mengutuk, menghinakan Pak Jokowi, pada akhirnya tidak menjadi apapun di negeri ini, malah menjadi gelandangan politik di negeri ini. Banyak contohnya, banyak. Saya tidak akan menyebutkan, dan pasti kalian juga tahu siapa-siapa orangnya. Ya, Jokowi adalah seorang presiden, tentu saja ya dipilih rakyat, tapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 270 juta orang dipilih satu orang. Yang milih siapa? Masyarakat yang menentukan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada sesuatu hal kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Pak Jokowi. Ini nggak main-main teman-teman. Jadi jangan main-main. Ya, apapun yang kalian lakukan, ketika Allah sudah menunjuk orang yang terbaik untuk negeri ini, apalagi Pak Jokowi bekerja dengan ikhlas dari desa ke kota, kemudian menjadi seorang presiden, bekerja untuk kemajuan negeri ini. Ingat, backingnya bukan manusia, bisa saja backingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya. Dan ini sangat berbahaya teman-teman. Pak Jokowi dikatakan apapun, bajingan, tolol, ya, plonga-plongo, bebek lumpuh, apalagi banyak. Apa yang dilakukan? Pak Jokowi diam saja, tidak membalas. Itu yang lebih berbahaya, itu yang lebih diwaspadai. Diam. Tetapi ketika orang sudah ikhlas, menyerahkan sepenuhnya apapun yang terjadi kepada dirinya, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa backingnya? Yaitu yang maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menghina pemimpin teman-teman. Seburuk apapun pemimpin, dia adalah pemimpin kita. Sebagus apapun pemimpin adalah pemimpin kita. Yang salah kita kritik dengan cara yang baik dan benar. Ya, gak usah dengan kata-kata yang kasar, karena beliau juga manusia biasa, tentu juga tersakiti walaupun diam. Ya, jadi teman-teman, itu menjadi sebuah pembelajaran nanti ketika presiden berikutnya teman-teman. Itu biarlah Pak Jokowi hari ini yang menjadi seorang presiden yang dimana dia diolok-olok, dihina, dicaci. Cukup tahun ini, cukup Presiden Jokowi teman-teman. Tolong presiden berikutnya siapapun itu dihormati. Bagaimana pula mereka adalah pilihan Tuhan, tentu pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, baik teman-teman, mari ya kita doakan Pak Jokowi ketika menyelesaikan 6 bulan terakhir. Ya Allah, menjadi saya sangat sedih karena 6 bulan terakhir inilah Pak Jokowi memimpin bangsa kita.
dan segera purna tugas. Terima kasih Pak Jokowi ya. Terima kasih untuk sesuatu hal yang jenengan lakukan di negeri ini. Itu menjadi hal yang sangat membanggakan bagi kami. Walaupun ada kekurangan, tentu nggak ada yang sempurna, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ya dipilihkan seorang pemimpin yang terbaik buat negeri kita. Sehat selalu Pak Jokowi dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.